Ya, UFC 314 sekarang udah mencapai konklusi dan masuk ke dalam buku sejarah. Minggu kemarin UFC 314 dibintangi oleh mantan juara Alexander Volkanovski versus Diego Lopes asal Brazil yang sedang dalam 5 kemenangan beruntun buat perebutan sabuk featherweight yang kosong. Seperti yang kita tahu, Topuria sekarang udah bukan jadi juara featherweight lagi setelah melepaskan sabuknya buat naik ke divisi tersusah di UFC, yaitu divisi lightweight. Oleh karena itu, yang menang antara Volk versus Lopes bakal dinobatkan sebagai juara featherweight baru secara resmi. Menuju laga ini, naratif yang banyak orang sebarkan di sosial media tentang Volk adalah bahwa karena dia habis di KO 2 kali berturut-turut oleh Islam dan Topuria, ditambah lagi dengan usianya yang udah 36 tahun banding Diego Lopes yang masih 30 tahun, maka kemungkinan buat menang benar-benar tipis. Namun sekarang kita sudah tahu bahwa semua keraguan akan Volkanovski tersebut telah dijawab di Oktagon kemarin. Bagaimana jalan pertandingan tersebut dan apakah berikutnya bagi divisi featherweight? Semuanya bakal dibahas di video aftermatch kali ini. Jadi terima kasih banyak udah mau klik video ini, dan mari kita bahas semuanya sama-sama. Sebelum pertandingan seperti biasa ada sesi konferensi pers yang dijadwalkan hari Jumat buat mempromosikan laga UFC 314 ini. Di konferensi pers itu jujur cuma ada satu momen menarik, yaitu adu kata dari Diego Lopes sama si Yair Rodriguez. Gua bakal coba jelasin alterkasi mereka berdua ini meski belum ada cukup info yang tersedia untuk memberikan cerita yang lengkap. Jadi semua dimulai dari interview Yair sebelum laga yang menyatakan bahwa ia gak setuju dengan Diego Lopes yang dianggap merepresentasikan Meksiko, padahal Lopes lahir di Brazil. Buat sedikit konteks, Yair lahir di Meksiko dan Lopes hanya sebatas tinggal di Meksiko, tapi lahirnya di Brazil. Lalu pas hari konferensi pers, seorang jurnalis bertanya kepada Diego tentang komentar tersebut yang membuat Diego marah dan langsung menyinggung 2 kekalahan berturut-turut dari Yair. Ya, si Yair makin marah dan langsung memaki-maki Diego dan menuduhnya serta timnya sempat mengeroyok salah satu anggota dari tim Yair yang namanya Marco Beltran, yang dibalas Lopes yang menuduh tim Yair mengancam seorang wanita di gymnya Diego. Dari yang gue udah baca, nampaknya perseteruan antara kubu Yair dan Diego udah memiliki banyak sejarah sejak lama yang rumit dan meliputi berbagai hal seperti saling serang secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Namun cukup membahas sesi interview dan konferensi pers, sekarang kita bakal bahas sejenak hasil dari beberapa pertandingan dalam 314 sebelum lanjut ke main event antara Volkanovski versus Diego Lopes. Dimulai dari Dominic Reyes yang berhasil meng-KO Nikita Krylov dengan sebuah pukulan keras yang langsung membuat Krylov tidur. John Silva berhasil mengunci Bryce Mitchell di ronde kedua yang mengakhiri saga rivalitas mereka berdua. Dan Yair Rodriguez yang tadi kita bahas berhasil mengalahkan Patricio Pitbull berkat keputusan wasit. Pindah ke komen event antara Michael Chandler versus Paddy Pimblett. Jujur, performa Paddy Pimblett yang kali ini jauh melebihi ekspektasi gua, di mana Paddy mendominasi dari ronde 1 sampai 3. Dan di ronde ketiga tersebut ia berhasil membawa Chandler ke lantai dan mendapatkan TKO yang dijamin bakal mendorongnya ke atas divisi lightweight. Dan sekarang cukup untuk pertandingan lain. Sekarang kita bakal fokus ke main event antara Volkanovski versus Lopes. Di ronde awal ini nampak Lopes masih fokus menyimpan stamina dikarenakan ini merupakan pertama kali ia bakal bertarung 5 ronde dalam karir UFC-nya. Ronde pertama diisi dengan berbagai pertukaran serangan jarak dekat antara kedua petarung. Dari yang gue nonton, Volkanovski mendarat lebih banyak pukulan dan bahkan membuat Lopes sedikit oleng. Dan di 1 menit terakhir, Volkanovski memutuskan untuk menggunakan kemampuan gulatnya untuk menahan Lopes di pagar dan melancarkan serangan-serangan yang dilanjutkan dengan Volk yang menjatuhkan Lopes. Namun waktu udah duluan habis dan kedua petarung dipisahkan. Ronde kedua cukup sama dengan pertama di mana mereka saling tukar serangan. Lopes juga beberapa kali disengat oleh jab dari Volkanovski, namun menuju menit-menit akhir, Lopes sempat berhasil menjatuhkan Volkanovski dengan pukulan yang bagus. Namun sekali lagi karena waktu udah keburu habis, kedua petarung dipisahkan. Ronde ketiga lagi-lagi Volkanovski melancarkan berbagai pukulan bagus, namun Lopes daya tahannya menurut gue benar-benar dipertunjukkan di ronde ini. Dari sekian banyak pukulan yang kena, Lopes mungkin oleng tapi tidak pernah jatuh atau di knockdown. Di ronde ini, Volk juga melancarkan beberapa upaya gulat, namun sekali lagi semuanya dihalau oleh Lopes. Ronde keempat menurut gue adalah ronde terbaik dari Diego Lopes. Lopes sukses melepaskan beberapa pukulan yang mengenai Volk dan bahkan sempat melukainya dengan serangan yang satu ini, yang membuat bagian atas mata sang mantan juara jadi luka robek. Lalu pukulan tersebut dibalas lagi dengan uppercut lanjutan yang tepat mengenai luka tadi. Combo tersebut membuat Volkanovski bergerak mundur dan fokus untuk mengembalikan stamina dan ketenangan, sedangkan Lopes fokus untuk mengejar Volkanovski. Di ronde inilah menurut gue perbedaan kekuatan tinju dari Volk dan Lopes benar-benar bersinar, di mana Lopes jelas memiliki kemampuan serangan yang lebih kuat dan berdampak, yang sekali lagi cukup wajar karena mereka berdua beda usia hampir 6 tahun. Volk berhasil sampai ke akhir ronde keempat dan kedua petarung bersiap untuk ronde terakhir. Menuju ronde terakhir ini skor gue adalah 3-1 buat Volkanovski, tapi gue juga paham kalau ada yang beri skor 2-2. Jadi ronde kelima ini bisa dianggap sebagai penentu akan siapa pemenangnya.
Selain ronde kedua di mana Lopez berhasil mencatatkan knockdown, ronde kelima ini menurut gue yang paling dekat. Lopez jauh lebih aktif dalam menekan dan menyerang dan bahkan sempat menunjuk ke tengah oktagon mirip seperti Holloway di akhir-akhir ronde. Tapi Volkanovski menurut gue yang selayaknya menang ronde ini dikarenakan pukulan-pukulannya lebih efektif dibandingkan pukulannya Lopez. Ronde kelima berakhir di tengah-tengah pertukaran serangan kedua petarung yang dihentikan oleh wasit karena bel penanda akhir ronde telah berbunyi. Kedua petarung saling menunjukkan rasa hormat dan mengambil posisi masing-masing untuk mendengar hasil akhir dari keputusan ketiga juri, 4847, 4946, dan 4946 untuk sang juara baru dari divisi featherweight yang kemarin kosong. Sekali lagi, Alexander the Great Volkanovski. Demikianlah konklusi pemuncak acara UFC 314 yang menayangkan kembalinya sang mantan penguasa divisi featherweight. Untuk lawan berikutnya Volkanovski sendiri, ia udah beberapa kali menyatakan kalau ia mau menyambut Movsar Evloev yang tak terkalahkan sebagai lawan berikutnya. Sekian untuk video kali ini, dan apakah kalian puas dengan hasil tersebut? Dan siapa yang menurut kalian bakal menang antara Volkanovski versus Movsar? Gue beneran pengen tahu, jadi tolong komen di bawah pendapat kalian masing-masing. Dan kalau video ini dinikmati, bakal sangat diapresiasi kalau channel ini bisa disupport lebih dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak dah.